Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kelompok 8 akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam menurut Khursyid Ahmad dan Muhammad Abdul Manan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Febriana Elsa, yang kedua Hafizah Rofi Unisa, yang ketiga Ingwan Indis, dan yang terakhir Jauzatus Solihah. Islam selanjutnya yaitu Khursyid Ahmad. Jadi Khursyid Ahmad ini merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam dalam periode kontemporer ini. Menurut beliau, dalam ilmu ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi, setiap kegiatan manusia ini ada sisi keterkaitan dengan hubungan teknologi. Namun hubungan teknologi semata-mata bukanlah pokok disiplin sosial. Jadi menurut beliau itu, jika melakukan kegiatan ekonomi harus dengan baik, harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauzatus Solihah. Di sini saya akan menerangkan tentang pemikiran ekonomi Khursyid Ahmad. Pemikiran ekonomi Khursyid Ahmad yang pertama, konsep pembangunan ekonomi Islam. Beliau menggunakan konsep yang pertama ada tauhid, yaitu yang meletakkan dasar-dasar hubungan antara Allah dengan manusia dan manusia dengan yang lainnya. Yang kedua ada rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islami. Yang ketiga ada khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Dari konsep ini lahir pengertian tentang konsep perwalian, moral, politik, ekonomi, serta prinsip-prinsip organisasi sosial. Yang keempat ada tazkiyah. Misi utama utusan Allah adalah menyucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungan, masyarakat, dan negara. Hasil dari tazkiyah ini adalah falah, yaitu sukses di dalam dunia maupun di akhirat. Yang kedua, tujuan kebijakan pembangunan. Yang pertama ada perluasan produksi yang bermanfaat, meningkatkan produksi nasional secara berkelanjutan merupakan tujuan yang penting. Dan ada beberapa hal yang diprioritaskan, antara lain produksi dan tersedianya bahan makanan dan kebutuhan pokok dalam jumlah yang melimpah. Selanjutnya, perlunya pertahanan dunia Islam. Yang kedua, ada perbaikan kualitas hidup. Di sini terciptanya lapangan kerja dengan segala struktural, teknologi, dan investasinya. Selanjutnya, sistem keamanan sosial yang luas dan efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu tokoh pemikiran ekonomi dari Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan itu lahir di Bangladesh tahun 1918. Beliau telah berkarya selama 30 tahun di organisasi pendidikan dan ekonomi. Untuk tahun 1960, beliau mengenyam pendidikan dan mendapatkan gelar Master Ekonomi. Lalu tahun 1970 hingga 1973, beliau mengenyam pendidikan dokter serta magister ekonomi itu di Michigan State University. Lalu tahun 1978, beliau mengajar di salah satu International Center of Research in Islamic Economy di Jeddah sebagai seorang profesor. Lalu untuk karya-karya beliau yang pertama yaitu Islamic Economy Theory and Practice, lalu The Making of Islamic Economic Society, dan The Frontiers of Islamic Economy, dan yang terakhir tentang Economic Development. Lalu untuk pemikiran beliau, beliau lebih membandingkan antara pembangunan ekonomi secara Islam. Kenapa? Karena muncul suatu alasan bahwa pembangunan ekonomi itu didasarkan karena suatu kebutuhan, bukan karena tujuan dan nilainya. Sementara menurut Muhammad Abdul Manan bahwa Islam itu telah mengajarkan bahwa pembangunan ekonomi itu harus menyatu dengan pembangunan umat manusianya. Jadi tidak dilihat dari masalah ekonominya saja, tapi juga dilihat dari tujuan dan nilai dari pembangunan ekonomi tersebut. Baik, selanjutnya di sini
saya akan menjelaskan tentang pemikiran Abdul Manan terhadap kebijakan fiskal. Abdul Manan memiliki persamaan dengan tokoh-tokoh lain di mana mereka meletakkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan begitu, zakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Akan tetapi, di sini Abdul Manan memiliki perbedaan pendapat, di mana Manan meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang potensial dan meletakkan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Manan, wakaf diutamakan sebagai kebijakan fiskal karena wakaf dapat mewujudkan kebijakan fiskal yang berorientasi pada material dan juga spiritual secara seimbang dan juga utuh.